Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma binti Roldol Nafisah dari NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 prinsip dasar fundamental bioetika di dalam kedokteran. Yang pertama yaitu ada beneficence, normal, non-malfeasance, autonomi, sama justice. Yang pertama yaitu beneficence, kebaikan, di mana di sini yaitu kita harus memberikan manfaat dan kebaikan kepada pasien-pasien. Yang pertama yaitu contohnya memberi kebaikan, yang kedua memberi manfaat, yang ketiga memberi kesejahteraan, yang keempat yaitu memberi keuntungan, kemudian yang terakhir menjalankan kewajiban kita sebagai seorang dokter kepada pasien. Selanjutnya yaitu non-malfeasance. Jadi kita sebagai dokter itu tidak boleh merugikan pasien, kemudian tidak boleh berbuat jahat kepada pasien, kemudian menghindarkan pasien dalam kondisi bahaya dan merugikan. Jadi kita kalau misalnya mau melakukan tindakan atau hal yang mungkin bisa membahayakan pasien, itu bisa ditanyakan dulu ke spesialis atau mungkin tanya ke pasien maunya gimana. Jadi kita nggak boleh asal bertindak gitu kan. Terus selanjutnya itu autonomi. Di sini poin tentang hak pasien atau otoritas pasien. Kemudian menghargai segala keputusan pasien dan keluarganya setelah mendapat penjelasan dari dokter. Jadi kalau misalnya kita udah menjelaskan sedemikian rupa, kemudian pasien dan keluarga ini tidak setuju, maka kita nggak boleh maksa pasien. Jadi kalau misalnya seharusnya yang dilakukan adalah A, tapi pasien itu tidak setuju, sedangkan di dunia kedokteran kita bagusnya itu melakukan pemeriksaan yang A tersebut gitu. Tapi kalau pasien tidak setuju, maka kita juga tidak boleh maksa, tidak boleh asal melakukan kepada pasien. Jadi kita harus menghargai keputusan pasien. Apapun yang diminta pasien, entah itu menurut kita nggak bagus, tapi yang penting kita udah menjelaskan manfaat dan tujuan tindakan tersebut. Kalau misalnya pasien tetap tidak setuju, maka kita harus menghargai keputusan pasien tersebut. Kemudian fokus pada pasien saat memutuskan mampu atau tidak mampu dalam mengambil keputusan, kita harus menghargainya. Kemudian mampu dapat diartikan paham akan segala resiko dan manfaat, sesuai umur dalam mengambil keputusan, independen, tidak terpaksa, sadar, baik, tidak dalam kondisi sakit. Kemudian yang terakhir yaitu justice, keadilan, distribusi sumber daya kesehatan yang adil. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan pasien. Kemudian memperlakukan pasien secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi, maupun berkulit putih, berkulit hitam, segala macam ras yang namanya pasien, kita tidak boleh membeda-bedakan antar sesama pasien. Kemudian menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian proporsional. Selanjutnya sesuai kebutuhannya, sesuai porsinya, sesuai usahanya, sesuai kontribusinya, sesuai dengan jasa kebaikannya. Kemudian bioetika dalam perspektif Islam, yaitu berasal dari hukum syariah Islam. Hukum syariah Islam punya 2 dasar mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kemudian terdapat perbedaan antara bioetik versi Buckham dan Childress dengan bioetik dalam perspektif Islam. Kemudian perbedaan dasar ada pada prinsip respect of autonomy. Baik, alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang kata atau kalimat yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.